Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Untuk kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang padamu membawa segenap kehidupan kami dalam satu persekutuan yang indah. Kami percaya Tuhan Allah hadir di tempat ini. Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kami, agar ketika kami membaca, mendengar, merenungkan firman, semua itu kami pahami, kami mengerti, terlebih firman-Mu akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Maka saat ini Tuhan, Engkau kiranya berfirman bagi kami dan pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman yang akan menjadi berkat bagi semua jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih dan terpuji Engkau Tuhan. Ampuni dan kasihani kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab. Sebagaimana menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, di minggu berjalan ini kita akan baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 22. Kita akan baca ayat 23 sampai ayat 29. Firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai 29 dengan perikop di dalam markas. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesat dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesal, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesal seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat?" Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesat dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati dalam hidup yang kita jalani untuk kita boleh tiba sampai saat ini. Kita merasakan bagaimana
kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup kita. Hari lepas hari, hari berganti hari, segala sesuatu yang kita jalani bersama Tuhan, kita imani bahwa semua baik adanya. Ketika pun kita ada dalam keadaan-keadaan sukar, keadaan-keadaan hidup penuh gumul, bahkan ketika kita ada di saat berkelimpahan berkat, kita menyaksikan bahwa Tuhan Allah dalam segala rancangan yang Ia nyatakan dalam hidup kita, semua itu adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan memberi perlindungan kepada orang percaya dengan segala perbuatan yang sungguh ajaib. Terkadang ketika kita membutuhkan perlindungan, tanpa sadar Tuhan menghadirkan orang-orang yang melindungi kita dengan cara yang tidak kita pikirkan terlebih dahulu, dengan cara-cara yang di luar batas kemampuan manusia untuk dapat menerkanya. Bagian firman yang kita baca kisah Rasul Paulus di dalam markas sebagai Rasul Allah, sebagai pelayan Allah. Paulus melaksanakan tugas pelayanannya untuk mengabarkan Injil. Dan ketika ia mengabarkan Injil, kabar sukacita memberitakan tentang Yesus yang memberikan keselamatan kepada dunia, Rasul Paulus harus berhadapan dengan orang-orang yang menentangnya dalam pelayanan. Di dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima pelayanan Rasul Paulus. Mereka marah ketika Rasul Paulus memberitakan Injil kepada semua orang, dan ketika keselamatan itu dinyatakan bahwa itu milik semua orang yang ada di tengah dunia ini. Dalam penolakan yang dialami dihadapi Rasul Paulus, maka orang-orang ingin agar Rasul Paulus mendapat penghukuman. Rasul Paulus harus mendapat hal yang akan membuat ia jera oleh segala tanggung jawab panggilan pelayanan yang ia lakukan saat itu. Orang-orang menginginkan agar Rasul Paulus disesah, menderita. Bahkan ada orang-orang yang memukul Rasul Paulus ketika ia melaksanakan pelayanan. Karena timbul keributan, timbul suasana yang tidak baik dalam pelayanan Rasul Paulus, sehingga para pasukan mereka datang untuk membuat keadaan saat itu menjadi baik. Tetapi pun ketika Rasul Paulus dibawa oleh kepala pasukan, bahkan para pasukan yang ada saat itu untuk dibawa ke dalam markas, saat itu orang-orang ada dalam keadaan yang sungguh luar biasa menentang Rasul Paulus. Mereka berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Penolakan yang besar, penolakan yang luar biasa, kumpulan massa yang luar biasa yang mau agar Rasul Paulus saat itu juga mendapat hukuman. Tetapi kepala pasukan dan para tentara lainnya, mereka mengambil satu tindakan, menjawab apa yang menjadi keinginan massa saat itu. Mereka memasukkan Paulus ke dalam markas untuk pun akan memeriksa dan menyesah dia. Dan ketika Paulus akan disesah, akan mengalami penghukuman, ia dengan tenang mengungkapkan identitasnya, kewarganegaraannya, bahwa ia adalah orang Roma. Dan siapapun warga negara Roma tidak dapat menerima penghukuman
tanpa diadili terlebih dahulu. Bahkan hukuman disesa atau menerima penghukuman mati itu bukan sesuatu yang dapat diberikan dengan mudah kepada orang Roma, karena hukuman yang demikian hanya dapat diberikan kepada para budak. Dengan aturan warga negara Roma, sehingga Rasul Paulus terbebas dari jerat, dari sesahan, dari penderitaan, dari penghukuman yang semena-mena yang dapat dilakukan saat itu. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajar dari bagian firman kisah Rasul Paulus dalam pelayanan, kisah Rasul Paulus ketika ia mengalami penolakan yang akan membawa ia pada penghukuman. Kita melihat di sini bahwa sebagai orang percaya, sekalipun kita pelayan Tuhan, sekalipun kita mau melakukan yang terbaik untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan, bukan berarti segala sesuatu akan berlangsung dengan baik. Karena ternyata orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mau melayani Tuhan pun diperhadapkan dengan tantangan, penolakan, penderitaan yang dapat saja membawa kita, orang-orang yang melayani Tuhan, merasakan penderitaan dalam hidup. Tetapi kita tahu bersama, tantangan bukanlah satu alasan untuk kita berhenti melayani Tuhan. Karena Paulus di tengah keadaan yang sulit, ia tetap tenang. Paulus di tengah tekanan, ia tetap mampu berpikir dengan hikmat Allah dan menyatakan bahwa ia adalah warga Roma, menyatakan bahwa ia berhak mendapat perlindungan. Dan ini mau menyatakan kepada kita bahwa Allah dapat saja memberi perlindungan kepada orang-orang yang percaya kepadanya dengan cara-cara yang luar biasa. Jika Rasul Paulus mengalami perlindungan Tuhan dengan cara adanya perlindungan hukum sebagai warga negara Roma, maka dalam hidup kita pun harus percaya bahwa Tuhan dapat melindungi kita dengan cara-cara yang luar biasa. Tuhan dapat menjaga kita dengan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan terlebih dahulu. Tuhan dapat memberi pertolongan dengan caranya yang ajaib. Maka sebagai umat percaya, sebagai warga negara yang baik, kita harus mengingat pemerintah itu pun adalah hamba Tuhan, wakil Allah yang akan membawa kebaikan bagi semua masyarakat yang ada. Maka ketika kita tahu Tuhan dapat memakai pemerintah, Tuhan dapat memakai hukum yang ada di negara kita, Tuhan dapat memakai juga pihak gereja dan siapa saja untuk membawa perlindungan bagi segenap orang percaya. Maka jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan, jangan pernah kita membatasi perbuatan ajaib Tuhan, karena Tuhan bertindak menurut caranya yang ajaib dan menurut waktunya yang tepat. Dan kita pun belajar bahwa ketika di saat-saat Rasul Paulus akan dibawa ke markas, dikatakan dalam firman bahwa kepala pasukan memberi perintah, menyuruh memeriksa dan menyesah dia. Kepala pasukan saat itu ia mengambil tindakan dengan hanya melihat apa yang menjadi keinginan massa. Tetapi ketika ia tahu hukum yang berlaku, maka ia bertindak sesuai hukum. Ia tidak bertindak menurut apa keinginan manusia, keinginan massa, tetapi menurut aturan yang berlaku. Maka dalam hidup kita, ketika kita melihat banyak orang yang menggiring opini, menggiring
hal-hal yang dapat kita percayai, yang dapat membuat kita salah dalam bertindak, maka berhati-hatilah dalam kita mendengar berita yang ada, dalam kita menanggapi berbagai situasi yang terjadi saat ini. Jangan hanya oleh karena berita hoax, hanya oleh karena opini yang timbul di masyarakat membuat kita salah mengambil keputusan, bahkan bertindak tidak sesuai hukum. Mari kita terus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan menurut apa kata hati kita, apa keinginan kita, tetapi berlakulah menurut apa kata Tuhan lewat segala aturan-aturan yang berlaku saat ini. Maka minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Roh Tuhan, agar kita selalu bertindak, kita selalu hadir untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang akan melindungi kita umat-Nya, yang akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari saat ini kita menghadap Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang padamu bersyukur karena Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan yang baik untuk kami ada dalam satu persekutuan dan kami boleh belajar firman. Biarlah kebenaran firman-Mu akan terus memperlengkapi kami menjadi berkat dalam hidup kami. Dan ketika pun di minggu yang berjalan ini kami akan melaksanakan berbagai aktivitas kami, Tuhan tolong beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan dan hati yang penuh pengertian. Kami membawa dan menempatkan diri dengan baik. Kami menjadi terang, kami menjadi teladan. Sebagai pekerja, kami bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami memiliki etos kerja yang baik. Sebagai mahasiswa, kami mau belajar menuntut ilmu. Kami berupaya untuk menyelesaikan pendidikan, dan kami akan menjadi kebanggaan bagi keluarga dan banyak orang. Sebagai siswa, sebagai anak TK PAUD dan sebagainya, Tuhan tolong kami jemaat-Mu agar kami mau belajar, kami mau berusaha untuk kami akan memiliki masa depan yang indah dan cerah. Tuhan, Engkau Allah memberkati pribadi kami, Engkau Allah pun memberkati keluarga kami. Diberkatilah suami, istri, anak-anak, cucu, orang tua kami. Biarlah kehidupan mereka selalu ada dalam campur tangan dan pemberkatan Tuhan. Tuhan pun akan memberkati persekutuan jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang. Diberkati para pelayan khusus, baik badan pekerja, ketua jemaat yang ada, Pendeta Beni Kolinuk Adam MTH, bersama pun seluruh pelayan, para syemasi, penatua, guru agama, para pendeta. Tuhan pun berkati vikaris pendeta, tenaga pembantu pelayanan, kostor, pegawai gereja, teknisi, tim multimedia, dan komisi-komisi kerja yang ada, BPPC, kelompok fungsional lansia, Panci Yosua, dan semua yang memberi diri melayani Tuhan di jemaat ini akan menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi jemaat yang bergumul karena sakit, Tuhan akan menjumpai untuk memberi kesembuhan. Bagi jemaat yang bersuka cita menikmati banyak berkat keberhasilan, bertambah usia, Tuhan perlengkapi sukacita mereka. Pun kami berdoa
bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah di pusat sampai di desa-desa pun dalam upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah akan bekerja sama dengan tenaga medis pun pihak gereja agar benar-benar pergumulan karena adanya COVID-19 ini dapat dihadapi, dapat dilalui karena pertolongan Tuhan semata. Berkati kami Tuhan, rencana kami, harapan kami, semua yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, di sepanjang hidup kami, semua kami letakkan dalam tangan Tuhan yang penuh cinta dan kasih. Maka terpujilah Engkau Allah kekal untuk selama-lamanya. Engkau melindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari pencobaan, jauhkan kami dari maut, jauhkan kami dari segala celaka, bahkan jauhkan kami dari bahaya COVID-19. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Demikian persekutuan ibadah kita. Tuhan memberkati.